Baik, kita akan coba lagi web application firewall. Jadi ini firewall untuk memproteksi aplikasi, bukan firewall jaringan-jaringan ya, bukan masalah IP, port dan sebagainya, tapi lebih dari aplikasi. Dia untuk mendeteksi misalnya SQL injection, cross-site scripting, terus brute force, password dan sebagainya. Jadi ini firewall level itu. Kemarin kita gagal instalasi mod security, tapi akhirnya ketahuan kenapa masalahnya. Jadi ternyata ganti nama. Parah. Ini instalasi Ubuntu, saya contek dulu bentar, benerin. Ini nggak perlu sih sebenarnya, tapi ya udah biarin aja biar lebih update. Nah, cuman ganti namanya di sini dia. Nih, lib apache 2 mod security 2, ini yang bikin kacau nih, dikasih angka 2 di belakangnya, nggak berhasil. Jadi saya benerin dulu yang di sininya. Nah, aslinya sih mana tadi hilang. Oh deh. Oke. Ubuntu 2204. Ini berubah jadi ini nih. Berubah banget ya. Pantesan nggak ketemu. Setengah obok-obok kiri kanan. Ya, ini kalau nggak salah lagi ini tadi. Mod security 2. Oke. Di sini jadi sudosu. Ditambahin sudosu juga. Oke, dah. Jadi berubah dia. Kita akan coba install. Ini sistemnya udah diinstal sih, biar cepet. Ternyata kalau kita kerjain manual lama banget ya, videonya jadi lama. Oke, jadi kita butuh ada kayak antivirus sih sebenarnya. Jadi ada engine-nya buat deteksi dan sebagainya, ada database-nya. Database-nya mereka biasanya nyebutnya core rule set atau CRS. Ada servernya, coba bentar ya. .org. Nah, ini dia. Dari OWASP dia ngeluarin ini, dan bisa diambil di GitHub. Oke, saya harus tulis di sini. Saya masuk dulu, mana nih? Ups, udah bisa diedit ya. Core rules set bisa diambil dari OWASP. Iyalah, dari sini. Atau dari GitHub-nya langsung nih. Nah, ambil di GitHub. Cuman ini pengalaman kemarin kayaknya harus hati-hati juga, maksudnya belum tentu bener juga dia. Jadi suka ada yang error. Kemarin error, saya delete satu file. Oke, kita akan coba lagi. Instalasi Ubuntu LTS atau terbaru di mesin Anda, instalasi Apache 2, setup konfigurasi. Nah, yang di sini saya pakai tambahan ini PPA on-rails PHP sama Apache 2-nya, terus update.
Oke, kita akan masuk ke ini IP-nya berapa nih sekarang. Ini servernya sudah disiapkan. Config IP-nya 186. Oke, saya gedein dulu di sini. Biar enak ngeliatnya. Clear layar. SSH 192.168.01.86. Masuk ke sana. Sudosu. Oke, udah masuk. Sekarang kita akan coba kerjakan. Kita nambahin repository untuk PHP supaya dapat yang paling baru. Oke, dia apt update langsung. Kita tambahin lagi yang buat Apache 2 juga. Kemudian update. Kemudian kita install GNU PG2 Software Properties Common CURL, biasanya ya CURL wget git unzip. Oke, ini update dulu. Oke, kita ambil GNU PG Software Property dan sebagainya itu. Ini jadi cepat karena sudah diinstal baru ya dalamnya. Ini cepat, kelihatannya cepat. Kalau yang benernya lebih lama dari ini. Apache 2 PHP Apache 2 mod PHP MySQL client diinstal juga di situ. Ups. Oh, sekarang namanya MariaDB. Oh, ngamuk dia. Oke. Berarti bikin masalah itu MySQL client. Oke, ini harus saya edit nih. Jadi dia komplain dia. Ini harus diganti sama ini ya. Sudah deviasi nih. Parah deh. Ini masalah ini. Nggak bisa dipakai. Jadi saya harus install ini sebenarnya. Kalau saya giniin gimana? Tanpa ini ya, tanpa versi. Oke, ini saya akan install ulang di sininya. Bentar, ini biar ada rapi dikit. Ini naikin ke atas karena bisa. Nah, udah, ya lebih rapi dikit. Jadi MariaDB sama MySQL mulai berantem rupanya. Jadi kalau ada MariaDB, MySQL nggak mau. Ada MySQL, MariaDB nggak mau gitu modelnya. Padahal awalnya sih sama. Dasar. Ups. Oke, clear layar. Coba saya ulang. Ups. Kalau ini dibuang. Oke. Berarti ininya nggak ada. Oke, 2 itu aja yang diinstal. Udah. Kemudian ini kita save dulu. Udah. Sekarang kita akan coba install mod security-nya.
supaya agak sopan dikit saya kasih sudo lah depannya. Kalau lupa sudo nggak masalah. Jadi di mana nih mouse? Sudo. Oke. Ini kita install. Ini sama database-nya Modsecurity CRS yang default bawaannya Modsecurity, tapi nanti kita tambahin dari ini ya, OWASP. Oke, udah keinstall. Memang sudah keinstall. Dan kita lihat di sini apakah Apache CTL apakah sudah keinstall. Dia akan berwarna merah kalau nggak salah tuh. Nah, benar kan, Security 2 nih. Cuman server name-nya ya karena saya pakai IP, server name-nya masih server name aja nih. Nah, harus dicek apakah ini ada, udah beres. Sekurang jadi ini udah akan keluar ini. Nah, sekarang kita etc modsecurity.conf recommended dibuang. Jadi ini. Nah, ini recommended udah nggak ada, udah nggak masalah. Nah, sekarang kita enable modul security 2. Oke. Terus juga restart Apache 2. Kemudian lihat status Apache 2-nya. Kelihatan yang penting warna hijau active running. Oke, yang masalah kalau warnanya merah. Merah harus dicari itu masalahnya kenapa. Nah, kita bisa edit si mod security-nya. Ini ternyata adanya di mana tuh kemarin ya? Ini bukan di situ rupanya. Adanya di sini nih. Oke, ini harus saya edit habis-habisan lagi. Ini edit di bawah sini. Nah, jadi di sini dia dieditnya di Apache 2 mod security enable security.conf. Karena saya biasa pakai VI, saya ganti VI ya. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Ini defaultnya ini secara default tidak melakukan apa-apa. Oke. Jadi ini dia nggak blokir apa? Agar ini jadi kalau supaya bereaksi saat serangan, kita dapat ubah dengan mengedit file etc modsecurity.conf. Sekarang kita akan edit. Ini sudah saya edit sih sebenarnya. Aslinya secure engine detection only. Saya ubah di sini. Oke. Sekarang
security rule engine on, dia nggak detect doang, on bereaksi. Terus juga sec audit log parts A B C D E F G H dan seterusnya. Kita cari dulu ya. Wah, susah ini pakai ini. Bentar, saya kebiasaan pakai VI, minta maaf kalau Anda makin Nano ganti. Ini saya pakai VI kebiasaan. Copy. Oke. Sec apa dia? Sec audit log parts, sec audit log parts. Nah ini A B C D E F H I J Z. Saya ganti A B C D E F H J K Z. Dirubah jadi gitu. Gitu kan ya, A B C D E F H J K Z sama. Oke. Oke. Yang perlu juga adalah berapa besar body yang akan kita lihat di buffer oleh smart security. Ini sec respon body access dari on jadi off. Sorry. Ini dari on jadi off udah. Nah sekarang yang urusannya besarnya berapa besar yang akan dianalisa. Oke. Ini ada dua, security request body limit, security request body no files limit, terus ada body limit berapa, no files limit berapa, terus juga di bawah tuh ada in memory limit. Ini angkanya sudah dibesarkan 131.07200. Ini dia. Body limitnya dia 524288. Coba kita lihat di sini dia digedein banget nih. Saya gedein juga lah. Cuman harus diingat ini dia bakal seru nih urusannya. Oke. Ups. Kalimatnya gimana tadi? Request, bukan response. Request. Ini udah 13, ini bener udah. No filesnya segini, ini sama. Oke udah. Apalagi? Ini udah sampai situ semua udah beres. Kita save sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke OWASP, kita install OWASP. Kita ambil. Ini versinya saya terakhir udah 335. Waktu dokumentasi awal 330. Jadi udah naik banyak nih. Ini lamput, ya udah. Oke, deh. Sekarang di tar.
dikit ah. Di situ langsung ke sini dia. Bikin folder ini. Ini bisa kerjain semua. Jadi dia ngebuka filenya yang diambil dari internet, dari GitHub 355 kemudian bikin folder di dalam Apache Mod Security CRS, terus core rule set dari 335 di copy ke etc Apache Mod Security CRS, terus kita cd ke situ, kita intinya ngerubah setupnya the example jadi CRS setup gitu ya. Oke, ini kita kerjakan. Nah, udah ada nih. Cannot start, not start file. Oke. Karena filenya kagak ada. Oke, kita udah dari sini. Sekarang kita akan coba edit Apache 2 mod enable security 2.conf nya. Di sini yang jadi di sini ada etc mod security bintang.conf. Coba kita lihat. Ini udah di load. Kemudian ada dua yang ditambahkan, core rule set 335 CRS setup sama rules.conf. Jadi semua. Jadi database-nya adanya di rules. Ini kebiasaannya mereka naruhnya di rules. Sekarang kita save dua itu semua di save. Tinggal kita cek. Saya save dulu nih. Kita cek dulu ada error nggak di konfigurasi. Apache 2 ctl-t itu tes buat ngecek apakah ada yang error di. Ini saya dulu layar. Oke, kita tes. Yang penting ini sintaks oke. Oke. Sekarang kita restart. Sambil nge-restart ada baiknya kita lihat status. Bawah ini kita lihat statusnya. Oke, kita coba lihat statusnya. Nih jalan warnanya hijau, udah oke banget. Sekarang kita verifikasi pakai CWRL. Ini nggak bisa ditaruh di wiki ternyata, keluarnya kayak gini nih. Tapi kira-kira kalau di copy kita akses ke localhost, ini dari di server ya. Lakukan ini di server yang kita install. Jadi lakukannya di server, nanti harus keluar forbidden. Kita akses winbash. Ini cek dulu lah ya. Ini keluar forbidden, jadi udah benar. Kemudian kita coba akses ini localhost. Ini forbidden lagi. Oke. Kemudian kita coba, ini error di wikinya nggak bisa. Kita bisa lihat di log mod security audit log ini. Kita lihat detailnya aja di ujung belakangnya. Ini kelihatan. Oke. Dia nyatet. Jadi udah oke.
ada catatannya. Cuman PHP injection. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ekstrim. Ini kalau perlu di locknya perlu di rotate, kita bisa rotate. Kalau untuk web yang sibuk, lock tuh pasti penuh banget, kita bisa rotasi. Nah, kita akan coba testing sekarang. Kita akan bikin file ini. Asumsinya password root MySQL adalah 123456 nih ntar. Oke. Isinya cuma ini aja. Ini file login bohong-bohongan, tapi intinya dia akan nanya username password, dia connect ke SQL, localhost, root, passwordnya 123456, databasenya sampel. Ini belum dibuat, semuanya belum dibuat itu, jadi saya harus bikin dulu nanti. Oke. Kita bisa 192.168.0186 login PHP. Ini keluar kayak gini, username password. Cuma kita harus masukin dulu ya, gedein dulu ya biar enak lihatnya. Jadi ada username password perlu dimasukin dan login. Nah, kita bisa coba-coba ntar buat horror. Oke, kita akan masuk lagi di sini. Kita masuk ke dalam database-nya MariaDB. Username-nya root, password 123456, dan bikin database sampel, connect ke sampel, create table user, username passwordnya, usernya Jason, passwordnya PWD, alias secret. Oke. Kita akan copy, paste, ya, masuk ke MariaDB. Sekarang kita bikin semuanya ini. Kalau mau nambahin user ya gini aja, tambahin insert into user, value-nya apa, bisa dimasukin di situ. Oke, masuk semuanya, berhasil. Sekarang kita akan nih, kita masukin JSON PWD. Login. Ini berhasil login ya. Oke, kalau kita reload lagi, udah login nggak bisa keluar ya. Alah, berapa sih tadi? 186 login PHP. Nah, keluar lagi. Sekarang kita bikin kekacauan dikit. Oke, kita coba login sukses, nggak keluar. Rese, dibilang nggak ada. Oh, harusnya keluar ini ya kalau berhasil masuk. Oke. Coba saya bikin kacau ya. Jason, passwordnya misalnya 123456. Error di ininya. Ini error. Ini jorok banget sih. Di sini nih. Di sininya nggak keluar. If-nya ini nggak ada nih. Nggak masuk ini. Mungkin ini PHP-nya PHP 8 ya. Nggak tahu, jadi ini nggak bisa jalan yang ini makhluk ini nggak jalan.
harus dioprek-oprek lagi. Tapi ini nggak jalan nih dia, tidak jalan di sininya ya. Jadi dia pengong kayak gini, parah. Reload, ya udah nggak mau lagi. Reload, jadi ininya bener sih, cuman dia dapetin ini yang nggak beres nih, harus dioprek-oprek lagi nih berarti. Coba masuk ke mana sih tadi, coba kita bikin kekacauan. Coba kita kasih ini di kita masukkan kayak gini. Cobain di sini login, wah langsung forbidden jadi berhasil. Oke. Cuman ininya coding yang buat login itunya salah dia, tapi SQL injectionnya dia forbidden. Oke. Wah ini nulis rule sendiri. Ini belajar bikin rulesnya ya. Oke, sementara sampai situ dulu forbidden. Nanti yang mungkin bikin rules bisa kita obok-obok di kesempatan lain. Tapi paling enggak sampai titik ini berhasil. Oke. Setengah seper 90% berhasil lah. Skripnya ada yang nggak beres di sini nih. Nah ini makhluk ini nggak beres nih. Oke. Jadi di bagian results ini pas dilihat MySQL 6 rows-nya nggak beres. Oke. Paling nggak jalan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih.